Indonesia, negeri dengan tanah yang subur, negeri yang kaya akan hasil bumi dan pangan. Tapi, apakah semua kekayaan itu benar-benar sampai ke rakyat? Ataukah justru dicuri oleh tangan-tangan yang rakus? Inilah potret gelap korupsi pangan di negeri kita. Video ini disusun oleh kelompok 1 sebagai bagian dari tugas PBAK. Kami akan memperlihatkan bagaimana korupsi pangan merampas hak rakyat, sekaligus bagaimana kejujuran mampu membawa perubahan. Ketika anggaran diselewengkan, ketika bantuan dipotong, ketika pangan rakyat menjadi alat memperkaya diri, maka lahirlah sebuah pengkhianatan, yaitu korupsi pangan. Ya, saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar modus operandi kasus dugaan korupsi di RSUD Recang Lebong. Tapi bayangkan, jika dana digunakan dengan benar, jika bantuan benar-benar sampai ke rakyat, jika kejujuran dijadikan prinsip, maka inilah wajah Indonesia yang kita impikan. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58, Puskesmas Sumber Pucung menyelenggarakan Lomba Balita Sehat tingkat Kecamatan Sumber Pucung tahun 2022 dengan tema mewujudkan generasi unggul bebas stunting menuju Indonesia maju pada tanggal 14 November 2022. Di mana kegiatan ini diikuti dari perwakilan 7 desa, yaitu Desa Karangkates, Sumber Pucung, Jatigui, Senggreng, Sambi Gede, Krenyang, dan Ngebruk, di mana mereka mengirimkan utusannya yang sudah diseleksi di tingkat desa, dan hari ini kita lakukan seleksi di tingkat kecamatan. Kriteria penilaian adalah bayi usia 6 sampai dengan 23 bulan dan juga anak usia 2 sampai dengan 5 tahun. Kemarin setelah melahirkan langsung imunisasi. Iya, imunisasi di rumah sakit. Di rumah sakit ya, tanggal 25 ya, bulan 2 2021 ya. Iya, betul. Ya, ini imunisasinya sudah lengkap ya, Ndek ya. Rajin posyandu nanti ya. Iya. Dilihat sama ibu-ibu bawa tulis itu. Ini ya sudah bagus. Nanti tinggal rutin ke posyandu, dapat vitamin A sama obat cacing ya. Imunisasi. Ini bagian imunisasi Bu ya? Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memeriksa status imunisasi pada anak. Itu nanti pas sesuai jadwal atau tidak, dan juga imunisasinya lengkap atau tidak. Sudah itu aja? Iya. Bu, bagian gizi Bu ya? Iya, Mas. Tujuannya untuk apa? Untuk menilai status gizi anak, jadi nanti berat badan, tinggi badan disesuaikan dengan usia anaknya. Jadi biar mengetahui status gizi anak ini pada kondisi normal atau gizi kurang atau gizi baik atau obesitas seperti itu. Untuk kriteria yang menang gimana? Apa ada? Kriteria yang menang pasti kita Khusus gizi? Ya, status gizi yang normal. Jadi tidak terlalu obesitas dan tidak terlalu kurang. Jadi yang di tengah-tengah yang dinilai normal. Tapi ini untuk penilaian gizinya aja, belum nilai yang lain ya? Ya, tapi digabungkan yang lain. Ya, yang ini khusus untuk status gizi saja. Masih ada yang lain seperti kondisi gigi, kesehatan gigi, psikologis ibu dan anak, dan masih ada lagi seperti perkembangan anak. Oke, makasih Bu. Ini apa? Ini benda apa namanya? Lempar ke dokter coba. Ini dilempar ke dokter. Coba. Belum dilempar yuk. Nah, lempar ke dokter. Ayo, kasih. Dilempar ya, dilempar gini. Lagi. Ayo, lempar. Kasih. Biasanya lempar-lemparan. Gak berani tak? Malu ya? Kalau ini apa? Apa? Dokter kan psikologi ada nggak? Iya, ada. Ini untuk apa?
Untuk menilai perkembangan adik-adik ini, apakah dia sudah bisa melakukan sesuai kriteria umurnya atau belum? Misalkan kayak gini, Dek, ini mana apa, Dek? Dek Genzo. Korupsi pangan merampas masa depan, tapi kejujuran mengembalikan harapan. Mari kita lawan korupsi demi Indonesia yang adil, sehat, dan sejahtera.